Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Baik teman-teman dia, selamat sore ya. Saya Jos Sembiring dan Sat Cyber TNI. Hari ini kami bersama ada Danpuspom TNI, ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya, selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua Pak, apa yang menurut Bapak? Nanti saja. Kita nggak bisa. Sebelumnya sempat, maksudnya ini kan Bapak sudah menyebut nama gitu Pak. Iya. Pak Ferry Irwandi, tapi sempat nggak komunikasi langsung ke beliau atau? Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dandak Cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Itu aja. Terima kasih. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juinta Omboh Sembiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana, Pak. Aman. Ya, nah terus kita sampaikan ya, apa dari sisi kan menurut putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik.
Setuju ya. Koordinasinya gimana Pak? Berarti belum ada tindak lanjut ya Pak? Kalau hasil koordinasi kemarin Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak lain itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu kalau tidak pidana yang diadukan pencemaran nama baik. Ya. Terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Korbannya sama ini ya? Institusi aja. Institusi ya. Siap. Sebelum akhirnya memimpin rapat pada sore hari ini. pertama saya masuk di kantor Menko Polhukam dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polhukam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa. Saya kira sudah jelas tadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Yang kedua Pak, terkait dengan situasi keamanan yang saat ini masih terjadi, ada beberapa sejumlah unjuk rasa. Bagaimana asesmen Pak Syafri sebagai Menko Polhukam ad interim, apakah masih dalam terkendali dan kondusif? Terima kasih Pak. Selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman. Dari Indonesia Defense Pak, saya mau nanya Pak terkait ditunjuknya Bapak sebagai ad interim dari Menko Polhukam ini, apakah ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden Prabowo Pak untuk ke depannya itu akan seperti apa dalam bulan-bulan ke depan gitu Pak? Terima kasih. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Ya, saya Abi dari Pos Kota. Izin untuk ke depan Pak Syafri, ada demo, apakah akan dirangkul? Mereka sebetulnya butuh komunikasi dengan pemerintah, butuh dirangkul, atau seperti apa? Apakah dengan persuasif atau represif? Sebagai pemerintah Republik Indonesia, kita terus akan menjelaskan komunikasi sosial, tetapi meningkatkan kewaspadaan, baik itu secara operasional maupun secara kita melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita yang mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang perlu mendapatkan respon komunikasi agar kita supaya mendapatkan pemikiran yang sama. Bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saya itu menerima tugas Bapak Presiden melalui surat Mensesnek. Saya kira surat Mensesnek bisa dibagikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi arahan Bapak Presiden itu seperti biasa diterjemahkan oleh Mensesnek. Jadi intinya interim sementara. Ya. Baik saudara-saudara. Oh, satu perempuan. Ya, itu operasional. Silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya. Oke? Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian wewenang. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya minta bantuan semuanya
untuk terus berkomunikasi. Saya sekarang ada di Merdeka Barat 13, saya ada di Merdeka Barat 14, dan hari ini saya ada di Merdeka Barat 15. Terkait dengan masalah kerusuhan, enggak. Ya, DP Teror itu kan kaitannya dengan masalah penghasutan aksi unjuk rasa kemarin. Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan, tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri, dan jawaban Polri itu sudah betul bahwa yang dapat mengadukan, karena pencemaran nama baik itu berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Yungto pasal 310 KUHP, itu delik aduan. Jadi hanya bisa ditindak kalau korbannya mengadu. Dan korbannya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah individu, bukan lembaga, bukan institusi seperti TNI. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus melapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Jadi saya pikir masalah ini sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau pihak TNI merasa ada hal-hal yang perlu didalami, saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu. Karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir. Kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Saya kira itu yang harus dilakukan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.